Rasulullah itu ada dasar hukumnya. Makanya zikir, doa, tahlil semuratif. Nggak bisa diibarat dua sisi mata uang terkait terkelindan. Ono zikir ya mesti ono doa. Karena dalam zikir itu sebenarnya jenengan berdoa. Cuma doanya diajarin imam. Nah sekarang jenengan tak ajak bagaimana pendapat yang tidak setuju dengan bil jahri. Karena mumpung nggak ada yang bertanya, tak lanjutkan. Bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa zikir itu harus bisirri al-qaulus sani, pendapat yang kedua. Tadi kan yang pertama dikeraskan ada fadilahnya dalam apa itu namanya, bacaan-bacaan itu apa biar jenengan semangat. La yusra'u al jahru, tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk mengeraskan zikir. Jadi orang yang berargumentasi zikir tidak dikeraskan ini mengacu pada keumuman ayat. Malah lebih spesifik hadisnya tentang biljar daripada bisir. Malah akhir-akhir ini hanya pendapat sebagian ulama yang bukan kategori muhaddis atau fuqaha, tapi ya ulama kontemporer. Katanya kalau berzikir secara berjamaah seperti kemarin mengganggu orang sholat. Katanya membuat cepat lelah. Terus hanya tujuan untuk litaklim aja, kenapa harus menunggu dikeraskan? Nggak tahu nuansa Indonesia dengan nuansa Arab sana. Di sana aja tukang parkir aja bahasa Arab, jadi biasa dengan bahasa Arab. Makanya kita harus latihan untuk terus membaca Arab itu, nih sering dibaca insya Allah hafal. Wawa la yusraul jahru bidzikri, mak tidak disyariatkan zikir itu bil jahri dengan keras akibat sholati, setelah selesai sholat. Wawa madhabul malikiyah, ini adalah pendapat ulama malikiyah wal hanafiyah wa ba'dus syafi'iyah, dan sebagian pendapat ulama yang bermadhab syafi'i. Wa hukiya an aksaril ulama, ini diceritakan juga kebanyakan para ulama wahtaru al-Albani. Nah, pun Al-Albani memilih pendapat bahwa zikir habis sholat seharusnya tidak dikeraskan. Itu kebanyakan juga mengacu pada bukunya karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi ngeten Pak, nomosok kuro ulangi lagi. Dulu waktu tentang tata cara sholat ketika takbir saya menjelaskan. Jadi Al-Albani itu Pak ulama yang lahir abad 19, 1914. Maaf bahasa gampangnya kemarin. Apa iya dia langsung melemahkan pendapat ulama-ulama hadis? Apa iya dia melemahkan ulama-ulama fikih yang lahirnya jaraknya dengan Rasulullah hanya 80 tahun, nggak ada satu abad? Ini kesalahan orang-orang itu. Al-Albani itu dianggap ulama hadis, padahal Al-Albani itu adalah as-Sokhafi. Napa as-Sokhafi ini? Otodidak. Dia hanya pembelajar pengkaji hadis. Jadi kayak kita ini. Malah dalam sejarah riwayat beliau itu memang awalnya tukang servis jam. Makanya saya di perkuliahan dulu di anak-anak Saintek UIN Sunan Kalijaga, dosen yang paling nyeltuknya yang lucu itu ya. Makanya kenapa ada arloji namanya Alba? Bisa juga karena memang Syekh Al-Albani ini adalah memang servis aslinya, karena difasilitasi oleh juragan bosnya, dia sambil belajar hadis, namanya as-Sokhafi, otodidak. Nah belajar otodidak ini loh Pak yang nggak boleh, termasuk melalui Ethernet, mboten angsal ya, terkecuali nih daring bener-bener
orangnya ada kenal. Lah As-Sakhafi itu yang dipelajari Al-Albani. Nah Al-Albani ini kebanyakan berpendapat beliau memang lebih baik zikir itu tidak bil jahri. Awalnya dulu tuh boleh bil jahri. Makanya buku yang paling berpengaruh milihnya Al-Albani itu buku apa? Fikih Sholat Nabi. Pernah baca buku ini nih? Di kampus-kampus perguruan tinggi umum pakai itu. Nah, yang pertama awalan minal kitab al-adillah. Dasar argumentasi para ulama yang setuju bahwa zikir itu harus disiri. Kenapa? Niki pertanyaan Pak Sinten Rien. Kalau wingi Rien kan gesusun jenengan tanyai. Qauluhu ta'ala ngaten nggih dalam surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar, janganlah kamu gedekkan, tajariku keraskan. Bisolatika, dengan solatmu. Solat ini bisa bermakna solatnya atau bermakna doanya. Karena solat itu memang bahasa Indonesianya adalah inna solataka sakanul lahum. Sesungguhnya solatmu, ada yang bilang sesungguhnya doamu. Bukankah solat menurut bahasa napa? Doa. Sehingga ada permainan hadis, ini harus dikupas, harus saya sampaikan juga. Ada permainan hadis aqrabu ibadi ila wa'i fis sujud. Ingat nggih? Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Karena itu fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa. Berarti apa? Bukan sujudnya itu yang disuruh memperbanyak doa, perbanyaklah sholat. Karena sholat menurut bahasa adalah ad-du'a. Lu ngoten lho Pak caranya memahami secara integrasi, interkoneksi. Ngoten pun. Wala tajar, janganlah kamu keraskan bacaanmu bisolatika dengan solatmu, doamu itu. Wala tukhofid biya, akan tetapi tukhofid, rendahkanlah. Kira-kira pas boten niki. Nek dipaskan pas, nek dipaskan apa? Kalau dipaskan untuk dalil bahwa zikir nggak boleh dikeras, bisa juga dipaskan ini dalam satu rangkaian. Tapi menurut pendapatnya Ali Al-Kharb, sudah pernah membaca bukunya itu, kebenaran tidak akan terwujud jika antara dua kubu tidak berangkat dari titik nol, sehingga subjektivitas harus dihilangkan dulu, berangkat dari titik nol. Kelemahannya pendapat yang bahwa orang banyak yang sebagian tak setuju bahwa zikir dikeraskan, tidak mau menukil zikir-zikir yang disebutkan kemarin yang tadi itu, bahwa Rasulullah pernah mengeraskan, bahwa itu kelamaannya dia memakai keumuman ayat. Saya nggak menyalahkan ayatnya, tapi kalau dipaksa bahwa ayat ini bisa sesuai dengan zikir atau tidak, bisa, tapi kurang pas gitu loh Pak. Ini dalam konteks sholat khusyuk. Lah ini kan semua dipakai sholat. Sholat yang apa dulu? Sholat iya kalau bisiri. Maksudnya jangan-jangan ini kasusnya sholat bisiri zuhur, normali asar. Memang harus sir. Malah kalau ada seorang wanita ngimami yang kira-kira makmumnya perempuan semua, di situ ada laki-laki, nggak boleh kok mengeraskan, bisa juga. Jadi yang mana ini? Kan ngoten. Karena dia kelemahannya itu mengambil dari tekstualitas keumuman lafaz, terutama ngambil ayat. Dia nggak mau ngambil hadis sedikit pun dari ulama-ulama Sahih Bukhari Muslim tadi. Ini kelemahannya. Ngoten nggih? Terus nah niki wajhud dalil, arah argumentasi. Arah tujuan surat Al-Isra ayat 110 niki, nahawahu fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala nahawah. Allah melarang fi hadhil ayat, dalam ayat ini, anil jari biduai, dalam rangka berdoa dengan secara jahar. Niki saya kritisi lagi kayak pertemuan kemarin. Andaikan ini dimaknai dengan doa, jahar
atau siri? Kalau siri yang dalam kasus gimana? Kasusnya berjamaah apa siri dalam kasus sendirian? Kayak kemarin dulu Pak, kalau saya sebagai pemimpin doa dalam acara forum peresmian guru besar Profesor Bapak Joko Purwono, saya ngomong ya, kula ndonga apa bahasa Indonesia, apa bahasa Arab, monggo wong ndonga. Iki aminnya kapan kok? Apakah siri itu? Ternyata bisiri itu bukan kok tanpa dikenal, tanpa dikeraskan sedikit pun. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada, karena saya andalan cuma tafsir Ibnu Katsir itu karena punyanya itu yang lengkap itu. Nggih. Di sini maksudnya pelan-pelan itu kira-kira didengar telinga kita sendiri. Lah selama ini kan mboten bengok-bengok. Astagfirullahaladzim. Sing salah kan toa, salah sendiri toa yapi. Akhirnya suaranya bagus. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal khairin. Nah kalau dibaca terus besok nek jenengan sabar pun adzan. Hadis yang dipakai itu juga ternyata Rasulullah pas jalan-jalan bersama sahabat, terus ujuk-ujuk nyampe tempat sahabat takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, ngoten niku mboten pas salat, akhirnya karena singgah. Terus Rasulullah, kamu jangan bertahlil keras-keras karena Gusti Allah itu maha mendengar. Konteksnya juga tidak pas habis sholat, tapi habis jalan-jalan. Barangkali saking capek, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, subhanallah, kan bisa juga. Akhirnya disindir Rasulullah, kamu jangan keras-keras mengeluh begitu. Berarti konteksnya beda. Ngoten nggih. Benjang pun isane iki diwaca kok nanggung kabeh. Ngoten nggih. Di besok dilanjutkan argumentasi dalilnya yang hadisnya nopo terus. Maksudnya nopo beda. Beda tema nggih monggo. Ngoten. Nek sisan pun mantep nggih alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan berarti pun mantep. Kami kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.